teman-teman semua. Kita bertemu lagi nih dalam ibadah Ignite GKI dan masih dilakukan secara online. Bisa tetap beribadah dalam kondisi pandemi adalah anugerah Tuhan yang kita rasakan ya teman-teman. Pada pagi hari ini, ibadah Ignite GKI akan dilayani oleh sahabat remaja dan pemuda GKI Cikarang. Salam kenal ya. Salam kenal. Pada hari Minggu ini, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk bersuka di hadirat Tuhan dan memuji Dia. Dia Allah yang besar, sumber suka abadi. Mari kita puji Dia dengan riang. Dengan lebih bersemangat, kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup, Ria lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik. Tadi kita dengan semangat menyanyikan bahwa kita bisa begitu riang dan bersuka karena kebaikan Tuhan. Namun sebagai balasannya, betapa masih seringnya kita mendukakan Dia. Seringkali kita malah mengejar hal yang sesat dan sia-sia, malah hidup seenak hati kita sendiri dan mengecewakannya. Marilah kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, sambil mengingat belas kasihan yang telah Tuhan berikan untuk diri kita. Teman-teman, mari secara pribadi kita berdoa dan mengakui dosa-dosa kita dengan spesifik di hadapan Tuhan. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau maha kasih dan maha murah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami seringkali berbuat dosa terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Mari teman-teman kita berikan salam damai ke satu sama lain. Salam damai. Salam damai. Begitu bersyukur kita karena dalam Kristus kita dapat kembali hidup dalam Tuhan. Karena itu, mari kita serahkan seluruh hati, jiwa dan hidup kita untuk dipakai demi kemuliaan-Nya.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami memuji Engkau ya Allah kami. Engkau yang mengasihi dan memberi pertolongan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan gereja untuk hadir dalam dunia ini. Gereja yang bukan hanya gedung, tetapi gereja yang adalah persekutuan umat. Dan kami orang-orang muda yang Tuhan panggil sebagai gereja Tuhan saat ini. Kami datang hendak bersyukur, mempersembahkan hidup kami ya Tuhan, untuk diterangi oleh firman-Mu. Pimpin kami di dalam Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang peka untuk mendengarkan suara Tuhan, agar kami dapat menjadi orang-orang muda yang dapat menyebarkan kasih Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi buah yang baik bagi sesama kami. Berbicaralah kepada kami semua sampai ke dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini tema ibadah kita adalah gereja dalam gereja. Berbicara tentang gereja, tentu kita harus mengingat 2 minggu yang lalu. Tepatnya di tanggal 31 Oktober. Jatuh pada hari Minggu ya. Kita gereja-gereja di seluruh dunia merayakan hari reformasi gereja. Mengapa reformasi gereja bisa terjadi? Reformasi gereja terjadi sekitar 500 tahun yang lalu, teman-teman. Karena reformasi itu banyak yang berubah dalam kehidupan bergereja. Bahkan hal-hal yang mendasar dalam hidup bergereja. Salah satunya yang berubah adalah kehidupan yang eksklusif dalam gereja. Reformasi gereja menghapus eksklusivitas di kalangan para imam, para klerus rohaniwan pada waktu itu. Eksklusivitas yang seperti apa? Ya, kalau sebelum reformasi dulu, ajaran Kristiani ya di Alkitab itu yang tahu hanya kaum rohaniwan, para klerus. Tetapi setelah reformasi gereja, banyak rakyat yang tahu firman Tuhan. Usaha ini terjadi berkat para reformator seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan masih banyak lagi. Mereka yang berjuang agar firman Tuhan tidak hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu di dalam gereja. Mereka mentranslasikan, karena dulu firman Tuhan ditulis dalam bahasa Latin begitu ya. Tidak semua orang bisa membaca, apalagi mengerti. Dan inilah perjuangan mereka, bahwa firman Tuhan kemudian ditranslasikan dalam bahasa-bahasa negara-negara di dunia. Bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh rakyat. Dengan demikian, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebenaran, berita tentang kasih Tuhan, itu bagi semua orang. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata, ya, ini frase juga ya, gereja dalam gereja, itu berarti bahwa hari ini kita akan berbicara tentang eksklusivitas. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan gereja. Bukan eksklusivitas. Sesungguhnya gereja tidak boleh menjadi eksklusif. Kalau kita lihat dalam kenyataan, gereja memang bukan gedungnya ya. Tapi gereja adalah kita ini. Orang-orang yang bersekutu, yang berhimpun bersama. Rekan-rekan muda, kita sadari bahwa kaum muda itu adalah kelompok yang paling beragam. Ya, dari semua generasi, generasi muda adalah kelompok yang paling beragam. Dalam pengalaman kita bisa melihat ya, ada orang yang disebut muda itu usianya masih belasan tahun. Ada yang 20 tahun. Ya mungkin di dalam gereja, komisi pemuda atau remaja ya. Ada yang juga mungkin 30 tahun. Bahkan ada yang 40 tahun, sangat beragam. Belum lagi ada yang masih studi. Ya, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang kerja. Lulus SMA, langsung kerja, ada juga ya. Lulus kuliah, kemudian kerja, ada juga. Lulus SMP, kemudian buka usaha, ada juga. Ya, orang muda ya, yang bekerja, yang berusaha. Nah, benar-benar beragam. Belum lagi ditambah dengan hobi mereka. Barangkali ada yang berminat ya, menggemari sepak bola. Lalu K-pop, mungkin ada yang game online. Dan masih banyak lagi, belum lagi etnis. Wah, kalau kita menyadari memang kaum muda ini ya adalah kaum yang paling beragam. Tetapi teman-teman, keberagaman ini dapat mengakibatkan adanya kecenderungan untuk seseorang itu hanya dekat kepada kelompoknya saja. Karena mempunyai kesamaan-kesamaan.
dan tidak peduli dengan kelompok yang lain. Nah, ini bisa disebut sebagai eksklusivitas. Ya, ketika kita memiliki sikap memisahkan diri ya dari kelompok yang lain. Kita hanya fokus pada kelompok kita saja. Nah, dalam hidup bergereja kita punya pengalaman bahwa ya ada ya orang-orang muda datang ke gereja, mereka duduk bersama. Karena mereka satu wilayah, satu tempat sekolah, satu tempat kerja. Atau mungkin mereka satu punya kesamaan, ya, kesamaan hobi. Jadi kalau misalnya satu teman ikut persekutuan, ya, misalnya punya 3 teman akrab gitu ya, yang lain ikut persekutuan. Tapi kalau satu orang tidak datang ke gereja, teman yang lain gak datang ke gereja. Nah, ini ada gejala-gejala eksklusif. Lalu misalnya kelompok muda di gereja misalnya ya, tidak mau dari remaja lah, tidak mau naik ke komisi pemuda. Kenapa? Karena nyaman gitu ya. Karena nyaman di tempat saya, di kelompok saya yang lama dibandingkan yang baru. Atau orang-orang muda tidak mau mengajak adik-adiknya yang remaja untuk beraktivitas atau beribadah, berkegiatan bersama. Nah, ada juga teman-teman dalam pengalaman kaum muda ingin kalau pembicara pelayan firman harus orang muda. Kami gak mau pelayan firmannya orang yang senior misalnya ya. Atau pendeta senior, kami mau orang-orang muda. Ya, harus orang muda begitu ya. Tapi kalau sudah kita mengatakan harus, nah ya memang kita menyadari bahwa mungkin orang-orang muda lebih mengerti kehidupan sesama orang muda. Tetapi kalau sudah harus ya, nah ini mungkin ada kecenderungan untuk kita ya secara tidak sadar menjadi eksklusif. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tujuan dari gereja bukanlah untuk menjadi eksklusif. Tetapi Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada gereja di Efesus pada waktu itu. Bahwa tujuan gereja adalah kedewasaan. Pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala. Bagaimana kedewasaan dan pertumbuhan ya. Pertumbuhan ini terjadi. Yaitu dengan kesatuan. Rasul Paulus menyampaikan ini karena dilatar belakangi oleh mereka yang ada di gereja di Efesus pada waktu itu adalah orang-orang multikultural. Dari berbagai budaya. Ada orang non-Yahudi, ada orang Yahudi. Ya, orang Yahudi Kristen ini mungkin dari berbagai etnis yang berbeda. Begitu juga orang Yunani. Ya, orang non-Yahudi ini berbagai etnis yang berbeda. Dan Rasul Paulus menginginkan agar mereka bisa hidup bersama dengan damai. Mereka bisa mencapai kesatuan roh. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana kesatuan ini diwujudkan, teman-teman muda? Kesatuan ini diwujudkan, yang pertama adalah dengan menjalin relasi yang hangat satu dengan yang lain. Menjalin relasi, bagaimana caranya? Nah, secara konkret Rasul Paulus mengungkapkan bahwa yang pertama adalah hidup dengan rendah hati. Ya. Kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa hadir sebagai gereja Tuhan, di dalam gereja Tuhan, itu semata-mata karena karunia Tuhan. Kita harus saling rendah hati satu dengan yang lain. Kita harus menerima mereka yang mungkin berbeda. Kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya ya kita pulang dari kampus gitu ya, lalu bawa tas ya, mungkin udah ada nih ya kampus yang sudah onsite ya. Kita pulang dari kampus, terus ke rumah atau ke kos begitu ya. Mana lebih mudah? Kita menaruh tas kita di meja atau di lemari? Ya di atas lemari. Mana lebih mudah? Saya yakin kita menjawab bahwa lebih mudah menaruh tas di atas meja. Mengapa? Karena lebih rendah. Tapi kalau di atas lemari, aduh terlalu tinggi begitu ya.
Seperti itu. Nah, orang yang rendah hati juga seperti itu. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mudah ya dimintai tolong. Orang-orang yang mudah untuk memberikan pertolongan. Ya, orang-orang yang rendah hati. Ya, mereka mau mendengarkan temannya. Kalau misalnya temannya ada beban, ya, pergumulan, persoalan, dia menyediakan hatinya, telinganya untuk temannya. Tapi kalau orang-orang yang tinggi hati, saya tidak punya waktu, ya, untuk mendengarkan keluh kesah kamu, beban kamu. Nah, jadi yang pertama-tama relasi itu diwujudkan dalam hidup rendah hati. Lalu yang kedua adalah dengan lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang ramah, ya, tidak suka bertengkar, dia tidak suka berkonflik satu dengan yang lain. Memang kita tidak dapat menghindari konflik dalam dunia ini. Selalu ada gesekan-gesekan dengan teman, ya, walaupun itu juga teman akrab kita. Tetapi semangat lemah lembut adalah dia yang mau menyelesaikan konflik dengan baik. Dia yang mau dan terus berusaha untuk hidup damai dengan teman-teman yang lain. Lalu kemudian di dalam relasi juga ada sabar. Nah, ini salah satu buah roh ya teman-teman ya. Kesabaran itu berarti dia tidak mudah marah, ya, tidak mudah ngambek. Ya, sabar. Kita sudah membantu lalu tidak diucapkan terima kasih, ya sabar. Ya. Jadi relasi ini sangat penting dalam kehidupan bergereja. Rasul Paulus mengatakan ini yang paling utama ya dalam kehidupan bergereja. Karena tanpa ini kesatuan tidak akan tercapai. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, percuma kalau misalnya ya dalam ibadah kita semua peralatan ada, ya, canggih seperti itu. Lalu ya, pemain musiknya ahli begitu ya. Lalu teknologi canggih seperti itu. Pelayan firmannya oke misalnya. Tetapi jemaatnya tidak menjalin relasi dengan baik. Ya, buat apa itu semua? Nah, kita percaya bahwa relasi ini adalah inti dari sebuah gereja. Lalu yang kedua yaitu karunia. Jadi Allah memberikan kita karunia untuk melayaninya. Kalau dulu di zaman gereja di Efesus ya, ada karunia sebagai rasul, pemberita Injil, ada karunia sebagai nabi, ada karunia sebagai pengajar dan gembala. Tapi saat ini karunia yang Tuhan berikan lebih dari itu. Banyak sekali, teman-teman. Ya, untuk apa karunia itu? Untuk membangun gereja Tuhan. Mungkin saat ini ada yang tetap melayani firman ya, tetapi belum tentu itu pendeta. Bisa saja pemimpin persekutuan, pemimpin KTB misalnya. Ada yang mengajar, masih ada ya, bisa pendeta, bisa penatua. Lalu ada karunia memperhatikan orang misalnya. Dia bisa menyampaikan penguatan ya seperti tim pelawat. Atau karunia seni ya, dia suka dengan seni animasi, ingin melayani misalnya, membuat slide dan sebagainya untuk ibadah. Nah, banyak sekali yang Tuhan berikan. Karunia kepada kita orang-orang muda. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, sudahkah kita hidup dengan relasi yang kuat dan erat itu? Dan sudahkah kita memakai karunia yang Tuhan berikan untuk menjalin kesatuan? Dahulu sekitar 5 tahun ya sebelum pandemi, terdengar kabar bahwa orang-orang muda hilang dari gereja. Ternyata ya setelah dilaksanakan penelitian begitu ya, orang muda tidak hilang dari gereja. Mereka ada di dalam gereja. Mungkin kalau kita lihat dalam perhitungan gitu ya, database anggota jemaat, ya persekutuan pemuda yang tidak ada. Tapi orang-orang muda ada di gereja. Mereka ada yang melayani sebagai prokantor, multimedia, ada yang melayani di sekolah minggu.
orang-orang muda tidak pergi dari gereja. Mereka tetap ada. Tetapi yang menjadi refleksi kita hari ini adalah soal relasi. Ya, karunia itu penting dan Tuhan memberikan kepada orang-orang muda. Dan bagaimana karunia itu dapat maksimal dipakai adalah dengan membangun relasi. Mungkin orang-orang muda yang aktif di paduan suara ya bisa ngobrol dengan orang-orang muda yang aktif di sekolah minggu. Orang-orang muda yang aktif di multimedia bisa ngobrol dengan orang-orang yang aktif di prokantor. Kalau ini terjadi, bukankah sesungguhnya orang muda di gereja itu masih hadir, eksis ya, apalagi GKI sekarang kan menggalakkan ibadah intergenerasi seperti itu ya, persekutuan intergenerasi. Tujuannya apa? Kata Peter Menconi ya, seorang teolog intergenerasi. Gereja yang intergenerasional ini adalah gereja yang efektif sampai hari ini. Gereja yang kuat. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat yang multikultural, yang multi intergenerasi. Dan gereja tentu tidak melayani hanya kaum muda saja, tapi semua generasi. Lalu gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Ya, di mana setiap kita mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Apalagi telah diberikan karunia yang harus kita pakai. Karena karunia ini adalah sumber daya yang paling penting untuk membangun kehidupan bergereja. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, 10 tahun yang akan datang, mungkin gereja kita akan dipenuhi oleh orang-orang muda. Ya, ada bonus demografi ya dikatakan di sana. Gereja kita akan dipenuhi mereka yang usianya belasan tahun sampai 50 tahun ya. Tapi kemarin ingat ya kata Pak Jokowi ya, di pidatonya pada saat Sumpah Pemuda, bahwa pemuda itu semestinya ya, orang-orang muda itu tidak dibatasi oleh usia. Jadi usia bukan batasan. Ya, tapi mari berkarya. Mari kita melayani, mari bersama-sama bergandengan tangan. Jangan sampai ada gereja di dalam gereja. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita adalah tubuh Kristus, kita tidak akan berfungsi tanpa saudara-saudari kita yang lain. Mari kita menjalin relasi yang erat, yang akrab, yang hangat dengan mereka. Supaya kita dapat bertumbuh ke arah Kristus. Supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Menjadi berkat. Mari kita membuka diri, menjalin relasi kepada semua orang tanpa membedakan. Semua sahabat, tidak pandang usia, latar belakang, status sosial. Saya percaya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan muda, mari kita merendahkan hati, kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan pertolongan-Mu kepada kami kaum muda. Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat untuk satu tujuan, yaitu agar kami boleh saling berelasi satu dengan yang lain. Kami bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pimpin kami di dalam Roh Tuhan, supaya kami senantiasa menggunakan karunia itu untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun sesama kami, mencapai kesatuan di dalam Kristus. Engkaulah yang memimpin kami ya Tuhan, untuk senantiasa berada dalam kesatuan, dalam hidup bergereja, agar kami dapat terus bertumbuh ke arah Engkau. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami rindu melalui kehadiran kami orang-orang muda, semua generasi boleh mengalami berkat Tuhan. Kami rindu, kami boleh membuka diri kepada semua orang dan menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini kami masih dapat beribadah. Meskipun di dalam masa pandemi, Tuhan memampukan kami orang-orang muda untuk menyatukan hati. Kami berkumpul di rumah kami ataupun di gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan, bila pada saat ini gereja Tuhan sudah melaksanakan ibadah secara onsite, Tuhan yang terus mendampingi, memberikan kami kekuatan dan hikmat, supaya kami senantiasa dapat memelihara kehidupan dan mengasihi sesama dengan menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sakit, mereka yang berada di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, memulihkan mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesabaran, hingga pada waktunya mereka boleh sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang muda, mereka yang saat ini sedang studi, mereka yang bekerja, mereka yang menjalin relasi dengan keluarga, dengan masyarakat. Tuhan berkati mereka. Kami mohon agar orang-orang muda boleh menjadi saksi Tuhan pada saat ini. Dan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul untuk kelanjutan studi, mereka yang bergumul mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, Tuhan sertai usaha mereka. Pimpin mereka untuk senantiasa menambahkan keterampilan, hikmat, dan juga diri yang tertata, supaya sungguh-sungguh segala yang mereka lakukan boleh menunjukkan hasil yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan kepada Engkau. Engkau jauh melakukan lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Kami percaya Engkau mengabulkan doa kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi. Karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Dalam Mazmur 54 ayat 8 tertulis, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik." Ya Tuhan, sebagai wujud atas berkat Tuhan, teman-teman dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, kami tahu bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan kasih setiamu dalam hidup kami. Terimalah ya Bapa. Pakailah sedikit pemberian kami ini untuk mengembangkan pelayanan demi kemuliaan-Mu. Selain itu juga, pakailah kami sebagai alat-Mu seumur hidup kami. Karena hanya itu yang bisa kami berikan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Kiranya firman yang sudah kita dengar bisa jadi rema yang terus berbicara di hidup kita setiap harinya. Kolose 3 ayat 17 tertulis demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Meskipun untuk terus memuliakan Tuhan di setiap langkah tidak mudah dan sempit jalannya, mari kita tetap berjuang dengan setia. Kita nyanyikan NKB 200 di jalan hidup yang lebar sempit. Yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang bila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ibadah kita yang sejati sesungguhnya adalah dalam hidup keseharian kita. Maka saat ini pergilah dan jalinlah relasi kepada semua saudara, semua sahabat kita. Pergilah dalam damai Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Seperti